Halo Bapak Ibu, semoga dalam keadaan baik. Kembali lagi bersama saya Vigala Sarjanto. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting dan tentunya masih berkaitan dengan Artificial Intelligence. Topik kita kali ini adalah Prompting Engineering. Tujuannya agar Bapak Ibu dapat memahami konsep dasar Prompting Engineering, peran prompt dalam interaksi dengan ChatGPT, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan. Prompting engineering adalah proses merancang, menyempurnakan, dan mengoptimalkan prompt agar sistem seperti ChatGPT dapat memahami maksud pengguna dan memberikan jawaban yang akurat, relevan, dan koheren. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena prompt yang baik akan menghasilkan output yang relevan dan bermanfaat. Sebaliknya, prompt yang kurang tepat dapat menghasilkan jawaban yang tidak sesuai arah, bahkan menyesatkan. Seiring berkembangnya teknologi Large Language Model atau LLM, kemampuan membuat prompt yang efektif menjadi skill inti yang wajib dimiliki oleh pengguna, termasuk para pendidik dan profesional. Prompt berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan model bahasa. Prompt yang dirancang dengan baik akan membimbing model untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan tujuan pengguna. Namun, untuk mencapainya, kita perlu memahami beberapa faktor penting. Bagaimana model menafsirkan input yang kita berikan, data latih dan bias yang dimiliki oleh model, keterbatasan pemahaman dan kemampuan generatifnya, serta bagaimana kita mengantisipasi respons agar interaksi menjadi lebih efektif dan bermakna. Mari kita lihat beberapa contoh sederhana untuk memahami perbedaan antara prompt yang umum dan yang spesifik. Pertama, di bidang pendidikan. Misalnya, kita menulis prompt, jelaskan fotosintesis. Maka ChatGPT akan memberikan penjelasan singkat dan umum. Mungkin berupa definisi dasar tentang bagaimana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. Namun, jika kita ubah menjadi lebih spesifik, misalnya, jelaskan dua tahap utama fotosintesis, yaitu reaksi terang dan siklus Calvin, dengan bahasa sederhana untuk siswa SMA. Hasilnya akan jauh lebih relevan. Model akan menyesuaikan bahasanya agar mudah dipahami oleh siswa SMA, memberikan contoh yang kontekstual, dan menjelaskan dua tahap itu dengan lebih terstruktur. Jadi, semakin jelas dan spesifik prompt yang kita buat, semakin baik pula hasil yang kita peroleh. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar interaksi kita dengan ChatGPT menghasilkan keluaran terbaik. Pertama, pemahaman tujuan. Sebelum menulis prompt, pengguna perlu tahu dengan jelas apa yang ingin dicapai. Apakah tujuannya untuk mencari informasi, menulis teks, meringkas dokumen, atau mungkin memecahkan masalah tertentu. Dengan memahami tujuan sejak awal, kita bisa menyusun prompt yang lebih terarah dan efisien. Kedua, pemahaman terhadap model. Kita perlu mengenali kekuatan dan juga keterbatasan ChatGPT. Dengan begitu, kita dapat merancang prompt yang mampu memaksimalkan kemampuan model. Misalnya dalam menjelaskan konsep, menulis kreatif, atau membantu analisis, dan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan atau bias. Ketiga, kejelasan prompt. Gunakan bahasa yang jelas, spesifik, dan terstruktur. Prompt yang ambigu atau terlalu umum bisa membuat model salah menangkap maksud pengguna. Sebaliknya, prompt yang jelas akan membantu model memahami konteks dengan lebih tepat dan memberikan jawaban yang relevan. Keempat, konteks dan contoh. Sertakan informasi pendukung seperti peran, situasi, atau contoh kasus yang relevan. Misalnya, tambahkan kalimat seperti, jelaskan dengan gaya formal seperti dosen kepada mahasiswa, atau berikan contoh penerapan di dunia bisnis. Konteks semacam ini membantu model menyesuaikan gaya dan isi jawabannya sesuai harapan kita. Dan yang terakhir, penyempurnaan prompt. Ingat, prompting itu adalah proses iteratif. Hasil pertama mungkin belum sempurna, dan itu wajar. Kita bisa melakukan perbaikan dengan menambahkan detail, mengubah gaya penulisan, atau mempersempit fokus hingga akhirnya mendapatkan keluaran yang paling sesuai. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk isi dulu kuis sederhana berikut. Dalam praktiknya, ChatGPT adalah model bahasa berbasis data besar yang berpotensi menghasilkan konten bias atau tidak pantas.
Karena itu, penting untuk menerapkan prinsip penggunaan yang etis seperti: pertama, tetapkan pedoman penggunaan yang jelas. Kedua, hindari membuat prompt yang dapat memicu stereotip, diskriminasi, atau konten yang bersifat sensitif. Ketiga, selalu pastikan hasil yang dihasilkan tetap relevan dengan konteks pendidikan atau profesional. Ayo jawab kuis berikut dan lihat sejauh mana Anda sudah paham. Dengan pembahasan ini, saya harap Bapak Ibu semakin memahami bagaimana cara membuat prompt yang efektif dan bertanggung jawab. Saya Fikala Sarjanto, pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.